warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjelaskan materi mengenai pajak bumi dan bangunan serta pajak penambahan nilai. Sebelum masuk ke penjelasan dari materi, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Fadila Ayuningrum, NIM 411995. Perkenalkan, nama saya Dalila Ilmiah, NIM 41191122. Perkenalkan, nama saya Alifi Andri, NIM 41191130. Saya Sinta Putri Jana, NIM 41191136. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eritrea, NIM 411960. Kemudian saya akan menjelaskan materi mengenai subjek pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan, menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh subjek tersebut setiap tahunnya. Subjek pajak penghasilan sendiri yaitu segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan, atau dalam Undang-Undang PPH disebut dengan wajib pajak. Subjek pajak itu sendiri yaitu bisa berupa orang pribadi dan badan yang tidak termasuk bentuk usaha tetap. Subjek pajak sendiri juga dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah orang pribadi. Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar negeri. Subjek yang ini tidak melihat batasan umur maupun jenjang sosial dan ekonomi. Yang kedua adalah warisan yang belum terbagi secara satu kesatuan. Subjek yang satu ini merupakan subjek pajak pengganti, yaitu sebagai pengganti atas pajak untuk mereka yang berhak mewarisi harta tersebut atau ahli waris. Kemudian yang ketiga adalah badan-badan subjek pajak. Badan yang dijadikan subjek pajak yaitu badan usaha maupun badan non-usaha yang meliputi yang pertama perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau BUMN, kemudian bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha yang lainnya. Kemudian kategori yang keempat yaitu badan usaha tetap. Badan usaha tetap itu sendiri adalah bentuk usaha yang dijalankan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun, atau juga badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat atau berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usahanya. Kemudian untuk bentuk usaha tetap itu dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan, gudang, ruang untuk promosi atau penjualan, proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi atau menanggung resiko di Indonesia. Kemudian komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Materi selanjutnya itu mengenai objek pajak.
Objek pajak penghasilan merupakan penghasilan, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai atau dikonsumsi untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto atau omset yang tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto atau omset merupakan jumlah peredaran bruto semua gerai atau counter atau outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabang. Pajak yang terutang dan yang harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto atau omset. Catatan meliputi usaha dagang dan jasa seperti toko atau kios atau kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ali Ipiandri. Terima kasih. Adapun objek pajak penghasilan menurut Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat 1 yaitu A. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. B. Hadiah dan undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. C. Laba usaha. D. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk. Selanjutnya, mekanisme PPN. Mekanisme pemungutan PPN berdasarkan peraturan yang berlaku secara umum. Mekanisme pemungutan PPN merupakan rekanan menerbitkan faktur pajak dan menerbitkan SSP atas setiap penyerahan PKP atau JKP ke pemungut PPN. Dengan demikian, pemilih atas PKP atau JKP yang terkait wajib membayar ke PKP penjual sebesar harga jual ditambah PPN terutang tarif PPN sebesar 10%. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 atau PMK _03/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK_03/2012 tentang penunjukan badan usaha milik negara untuk memungut, menyetor, atau melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya. Mekanisme pemungutan PPN adalah A. Rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan surat setoran pajak SSP. B. Faktur pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan. C. Mencantumkan NPWP dan identitas rekanan dan melakukan penandatanganan SPP. D. Faktur pajak dibuat terangkap 3. Lembar pertama untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN. E. SSP dibuat terangkap 5. F. Melakukan pemungutan wajib menyetorkan cap, distor tanggal, dan lain sebagainya, menandatangani pada faktur pajak dan SPP adalah bukti pemungutan dan penyetoran atas PPN dan PPNBM. Terima kasih. Kemudian akan memaparkan materi selanjutnya. Yang pertama yaitu mekanisme pelaporan PPN yang perlu PKP ketahui. Pelaporan PPN oleh PKP dilakukan setiap bulan dan laporannya disampaikan ke KPP tempat BUMN terdaftar. Pelaporan tersebut dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak menggunakan formulir surat pemberitahuan masa PPN bagi pemungut PPN. Kemudian dilampirkan dengan faktur pajak lembar ketiga dan SSP lembar kelima yang terdapat pemungutan PPN atau PPNBM. Dasar pemungutan PPN adalah total pembayaran yang dilakukan bendaharawan pemerintah. Kemudian pemungut PPN. Pemungut PPN adalah badan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang atas penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak JKP yang dikenakan PPN. Adapun pemungut PPN sesuai dengan arahan dari Menteri Keuangan tersebut terbagi menjadi 3, antara lain
Yang pertama, bendaharawan pemerintah, kantor perbendaharaan dan kas negara. Yang kedua, pemegang kuasa atau izin atau kontraktor. Yang ketiga yaitu badan usaha milik negara atau BUMN. Kemudian fungsi pajak. Yang pertama, fungsi budget, yaitu pajak-pajak di sini merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin. Apabila setelah itu ada sisa, maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah. Kemudian fungsi mengatur, yaitu bahwa pajak-pajak dalam hal ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Kemudian pengertian pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pajak yang dapat dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pajak pertambahan nilai atau PPN dan dikreditkan. Kemudian pengertian pajak bumi dan bangunan, yaitu pajak yang dikenakan atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang nilainya di atas nilai jual objek tidak kena pajak atau NJOP TKP. Pajak ini dikenakan kepada semua masyarakat yang mempunyai kepemilikan atas tanah dan bangunan di atasnya dengan nilai jual yang cukup tinggi. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu dasar pengenaan pajak PBB. Dasar utama pengenaan pajak PBB adalah hasil dari nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP adalah harga rata-rata atau harga pasar dari objek pajak pada transaksi jual beli bumi dan bangunan. NJOP biasanya sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan dan menilai NJOP setiap daerah masing-masing. Tergantung faktor-faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap misalnya nilai NJOP bumi dan bangunan. Yang pertama yaitu faktor NJOP bumi, yaitu lokasi, pemanfaatan, peruntukan, dan kondisi lingkungan sekitarnya. Yang kedua, faktor NJOP bangunan, yaitu bahan baku yang digunakan untuk membangun, lokasi bangunan, kondisi lingkungan sekitar bangunan, dan juga rekayasa. Semakin banyak faktor yang berpengaruh, maka akan semakin besar pula pajak PBB tambahan yang harus dibayarkan. Lain halnya jika bumi atau bangunan adalah hasil hibah, warisan atau sejenisnya yang tidak terjadi transaksi jual beli, maka bisa dilakukan dengan beberapa hal berikut untuk mengetahui nilai NJOP. Yang pertama, membandingkan dengan objek lain yang sejenis dengan lokasi yang berdekatan, kemudian menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak tersebut dengan dikurangi nilai penyusutan harga objek pajak tersebut. Yang ketiga yaitu menetapkan misalnya nilai NJOP berdasarkan hasil profit yang dihasilkan oleh objek pajak. 2. Syarat penghitung pajak PBB. Rumus dasar penghitungan pajak PBB adalah 0,5% dikali NJKP nilai jual kena pajak. Kemudian rumus untuk memperoleh nilai NJKP yaitu 20% dikali NJOP nilai jual objek pajak. Contoh perhitungan pajak PBB. Pak Agung adalah pemilik bisnis rumah kos di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara dan memiliki area kos seluas 100 meter persegi dengan luas bangunan 2.240 meter persegi. Diketahui bahwa harga tanah per meter adalah 10 juta dengan harga bangunannya 5 juta per meter. Penjelasannya yaitu yang pertama, cari nilai total tanah dan bangunannya. Tanah 300 meter dikali 10 juta yaitu 3 miliar. Kemudian luas bangunan 240 meter dikali 5 juta menghasilkan angka 1 miliar 200 juta. Kemudian yang kedua itu nilai NJOP dengan menjumlahkan nilai tanah dan bangunan. NJOP 3 miliar ditambah 1 miliar 200 juta menghasilkan 4 miliar 200 juta. Terakhir hitung besar PBB. NJKP 20% dikali 4 miliar 200 juta menghasilkan nilai 840 juta. PBB
0,5% dikali 840 juta menghasilkan angka 4.200.000. Dari hasil hitungan di atas didapatkan besar pajak PBB yang harus dibayarkan oleh Pak Agus contohnya adalah 4.200.000 rupiah. Sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.